Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian berjalan dalam kegelapan? Atau lampu listrik mati di rumah kita? Apa yang kalian rasakan? Tentu gelap gulita. Tentu bisa saja ada yang marah, ada juga yang takut karena gelap, dan tidak dapat mengerjakan apapun dalam kegelapan. Apalagi mengerjakan tugas-tugas sekolah yang menggunakan laptop ataupun menggunakan cahaya, tidak akan bisa. Kalaupun dapat mengerjakan sesuatu, tentunya terbatas, hasilnya tidak maksimal. Singkatnya, bahwa terang berfungsi untuk dunia dan juga untuk manusia. Dengan terang, manusia dan penghuni dunia ini dapat hidup dan beraktivitas. Demikianlah keadaan ketika terang atau cahaya tidak ada, maka kita tidak dapat melakukan aktivitas kita. Maka kita akan kesulitan untuk hidup. Karena dengan terang akan memampukan kita, akan memampukan manusia untuk melihat dengan jelas dan dapat berjalan. Nah, sekarang khotbah minggu ini menyebutkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Tentu Yesus bukan asal menyebut dirinya sebagai terang dunia. Ada pengaruh yang dapat dirasakan oleh umat manusia, terlebih umat yang percaya dengan kehadiran Kristus ataupun Yesus dalam dunia ini. Sebagai terang dunia, Yesus melakukan banyak perbuatan besar, misalnya mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan lain sebagainya. Ini yang membuat orang banyak bertanya mengenai siapa dirinya yang mampu melakukan hal-hal seperti itu. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Ungkapan ini sepertinya sama dalam penyataan Allah kepada Musa di Keluaran 3 ayat 14 dengan sebutan "Aku adalah". Yang disebutkannya sebagai terang tersebut menunjukkan yang maha tahu, menunjukkannya sebagai yang maha kudus, dan menyingkapkan segala yang tersembunyi, dan semuanya kelihatan dengan jelas. Hal ini jelas terlihat dalam kejadian yang terjadi setelah kehadiran Yesus. Dia bukan hanya terang bagi umat Israel, tetapi terang bagi seluruh dunia, termasuk di dalamnya kita ini sekarang. Artinya, Yesus datang bukan hanya untuk sekelompok orang, bukan hanya untuk golongan tertentu. Yesus datang bukan hanya untuk kelas tertentu, bahkan bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk seluruh ciptaan di dunia ini, termasuk di dalamnya tanaman, tumbuhan, hewan, dan segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Tanpa Yesus, manusia akan hidup dalam kegelapan. Tanpa Yesus, manusia akan hidup tanpa terang. Sehingga perkenalan diri Yesus akan membawa pengaruh dan dampak bagi manusia. Ditegaskannya,
bahwa setiap orang yang mengikutnya akan memiliki terang dalam hidupnya. Nah, sekarang kita tidak dapat menyangkal bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, bukan? Ya, karena kita ini adalah orang Kristen. Kita ini adalah pengikut Kristus. Tentu kita bukan hanya mengaku, namun kita juga harus hidup dalam lingkungan dan lingkaran Kristus. Sehingga kita menerima dan merasakan terang tersebut. Kita sudah terkait dan terikat dalam Kristus. Tentu kita juga adalah terang dunia kalau kita mengerti dan menaati panggilan Tuhan dalam khotbah ini yang mengatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Bahkan Matius mengatakan dalam khotbah Yesus di bukit, kamu adalah terang dunia. Kita merupakan terang dunia, kita merupakan pancaran terang yang memancarkan terang daripada Kristus kepada dunia ini. Sekarang kegelapan itu sering dikaitkan dengan hidup manusia dalam kehidupan yang tidak memiliki pengharapan karena hidupnya jauh dari Tuhan. Sehingga manusia diperhamba oleh keinginan-keinginan daging, melakukan segala hal yang mencemarkan dirinya, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan menyukai hal-hal yang jahat. Sepertinya kalau kita perhatikan pada saat ini merupakan suatu kebanggaan manusia. Dengan senangnya menceritakan atau menunjukkan terhadap sesamanya keinginan-keinginan daging tersebut. Merasa bahwa hal itu adalah hal yang baik dan merupakan suatu kebanggaan ataupun pencapaian ataupun prestasi dalam dirinya. Itulah akibat dari manusia yang mengandalkan diri sendiri. Pemahaman inilah yang akhirnya membawa manusia pada sikap yang menjauh dari Tuhan. Tentu ini adalah merupakan kebodohan dan berjalan dalam kegelapan. Sekarang Yesus telah mengaku di hadapan kita lewat firman hari ini bahwa Dia adalah terang dunia. Yesus mengaku sebagai penuntun dalam hidup kita, dalam perjalanan kita. Bagaimana mungkin manusia dapat berjalan dalam kegelapan? Tentu itu akan sulit, bahkan tidak mungkin. Nah, sekarang adik-adik sekalian, pilihlah pada hari ini. Apakah kita akan mengikut Kristus atau tidak? Apakah kita memilih berjalan dalam terang atau dalam kegelapan? Tentu pilihan ada pada kita masing-masing. Tentu seperti yang kita katakan tadi, manusia lebih menyukai terang daripada kegelapan. Tetapi janganlah menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan sediakan untuk berjalan dalam terang. Kiranya penglihatan kita dibukakan untuk dapat melihat terang Kristus. Situasi kehidupan dengan segala kemajuannya dapat mengalihkan mata kita dari terang Kristus. Seakan-akan Kristus sepertinya tidak berperan apa-apa dalam kehidupan kita ini. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah terang kehidupan. Yesus ingin pengikutnya, kita, saya, adik-adik sekalian, memahami kehendak daripada Tuhan dan dapat menjalani kehidupan dengan benar. Segala perubahan yang terjadi dengan cepat seharusnya membuat kita makin percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat merasakan kuasa penyertaannya yang ajaib dalam setiap kisah kehidupan kita. Janganlah biarkan keadaan yang sulit itu menguasai diri kita dan menggantikan kuasa Kristus. Yesus adalah terang, dan biarlah Ia senantiasa menerangi setiap langkah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami mengakui dan percaya bahwa Kristus adalah terang dalam hidup kami. Sehingga sebagai pengikut Kristus, kami akan berjalan dalam terang. Kami tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Kami tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Sungguh, niat kami ingin mengikut Kristus. Tetapi godaan dunia bisa saja membawa kami ke dalam kegelapan. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi anak-anak terang dan memancarkan cahaya dan sinar daripada Kristus dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.